Satu hal yang kita pahami bahwa area inlet adalah area di mana udara masuk ke dalam kandang dan ini menjadi salah satu sumber suplai udara segar agar ayam dalam kondisi yang prima. Ada beberapa hal yang harus betul-betul diperhatikan di area inlet, di area di mana udara itu masuk ke dalam kandang. Karena ideal tidaknya area inlet ini akan berdampak terhadap suplai oksigen selama ayam itu dipelihara. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya ada di kandang di sekitaran Bogor dengan kondisi ayam dengan berat 1618 usia 28 hari. Dan alhamdulillah kondisinya cukup optimal dan sehat. Namun ada beberapa titik kritis yang harus dipahami terkait dengan setting ventilasi dihubungkan dengan variasi kandang yang terjadi, sehingga itu menjadi satu hal yang perlu kita waspadai. Satu hal yang kita pahami bahwa area inlet adalah area di mana udara masuk ke dalam kandang dan ini menjadi salah satu sumber suplai udara segar agar ayam dalam kondisi yang prima. Sehingga di area inlet ini harus betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan untuk menyuplai kebutuhan oksigen selama ayam dipelihara di dalam kandang. Ada beberapa hal yang harus betul-betul diperhatikan di area inlet, di area di mana udara itu masuk ke dalam kandang. Karena ideal tidaknya area inlet ini akan berdampak terhadap suplai oksigen selama ayam itu dipelihara. Sehingga aktivitas pemeliharaan di kandang amat sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menyesuaikan setting ventilasi dihubungkan dengan variasi kondisi inlet. Kondisi yang ideal adalah antara inlet dengan area luar setidaknya ada 12 meter tidak terkena hambatan ventilasi sedikitpun. Adanya ketidakidealan situasi dan kondisi di kandang, mau tidak mau kita harus menyesuaikan tata laksana manajemen kita sehingga tidak mempengaruhi pola tumbuh ayam ketika ayam semakin besar yang ada di dalam kandang. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai terkait dengan hambatan ventilasi di area inlet. Yang pertama, ini erat kaitannya dengan seberapa banyak oksigen atau udara masuk yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ayam, terutama di 3 minggu ke atas. Karena semakin tua ayam, semakin besar pula kebutuhan oksigen yang diharapkan. Sehingga dengan adanya hambatan ventilasi di area inlet, kita harus menyesuaikan ventilasi minimum. Yang kedua, ini adalah erat kaitannya dengan saat situasi lembab, di mana pada saat-saat tertentu ketika di dalam suatu area farm terdapat suatu sumber air ataupun kolam ataupun semacamnya, dan ini memberikan dampak adanya kelembapan juga harus kita waspadai. Karena pada saat situasi terik matahari, otomatis air yang ada di sekitar kandang, kolam yang ada di sekitar kandang, airnya akan menguap dan ini bisa berpotensi ketarik ke dalam kandang, apalagi pada waktu situasi tertentu, siangnya terik panas matahari, sore menjelang malam situasinya hujan. Tentunya ini akan berdampak terhadap bagaimana kenyamanan ayam ketika kita melihat variasi di area inlet yang ada di beberapa kandang yang kita jumpai. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita mengoptimalkan situasi di dalam kandang dengan meminimumkan hambatan ventilasi. Hambatan ventilasi di dalam kandang biasanya kita jumpai banyaknya tumpukan pakan yang menyebabkan adanya turbulensi, di mana angin dia tidak akan bersirkulasi dengan maksimal dan tentunya sekecil apapun turbulensi akan berdampak terhadap kenyamanan ayam. Sehingga kita harus betul-betul pastikan di dalam kandang tidak akan ada lagi hambatan ventilasi yang mengganggu udara segar masuk di dalam kandang. Semakin banyak turbulensi, semakin banyak hambatan ventilasi akan berdampak terhadap kenyamanan ayam di dalam kandang. Sehingga kita akan sering jumpai di mana ayam tidak rata, ayam bergerombol pada satu titik oleh adanya turbulensi, baik yang sifatnya parah ataupun yang ringan sekalipun. Sehingga idealnya adalah kita kondisikan situasi di dalam kandang tidak ada hambatan ventilasi. Dan ini penting agar kondisi kenyamanan ayam tetap terjaga. Kemudian faktor yang harus kita waspadai lagi tidak cuma sekedar di antara inlet dengan outlet di sepanjang kandang, yang harus kita waspadai lagi adalah kebocoran tirai. Adanya tirai-tirai yang ngempos yang menyebabkan udara luar masuk melalui lubang-lubang yang ada di sepanjang kandang, ini akan berdampak terhadap adanya kecepatan angin, akan berdampak terhadap ngemposnya udara dalam sistem, sehingga ketercapaian udara yang kita harapkan tidak akan sesuai dengan hitungan yang sudah kita lakukan. Sehingga pastikan ketika ada hambatan ventilasi di area inlet, situasi-situasi tirai dan juga plafon itu harus betul-betul tertutup agar meminimalisir terjadinya ngempos sepanjang kandang. Kemudian yang keempat yang harus kita waspadai adalah hambatan ventilasi di area outlet.
Ini penting karena di area outlet di mana kipas kita pasang, kita banyak berharap semua upaya kita untuk bagaimana menggerakkan udara di dalam kandang dengan kipas tidak menyangkut ataupun tidak menerpa hambatan apapun, sehingga kinerja kipas juga lebih optimal, sehingga pertukaran udara segar juga lebih optimal, dan tentunya ini akan sangat mendukung terhadap kenyamanan ayam. 4 faktor itulah yang harus diperhatikan ketika kita melihat variasi-variasi tertentu di area-area tertentu di mana kita menjumpai ada hambatan ventilasi yang mungkin tidak bisa kita hindarkan, sehingga ini harus kita aplikasikan semaksimal mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan ayam. Semakin awal kita bisa mendeteksi, semakin awal kita bisa menyesuaikan tata laksana manajemen kita, maka erosi performa ayam tidak akan semakin turun. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus kita tekankan kepada semua tim produksi di kandang-kandang kita. Berbeda halnya ketika hambatan-hambatan ventilasi di area inlet itu masih bisa kita upayakan sedemikian rupa, masih bisa kita kondisikan sedemikian rupa. Tentunya upaya pencegahan kita lakukan lebih baik daripada ketika paksakan masuk ayam dengan adanya hambatan ventilasi yang ada. Sehingga dengan kondisi itu kita bisa meminimalisir dampak resiko penurunan performa di ayam kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita memonitor area inlet, sepanjang kandang dari inlet menuju outlet, serta area di sekitar outlet terutama, akan menunjang terkait dengan pencapaian performa, sehingga monitoring terhadap pertumbuhan ayam bisa lebih fokus terhadap pertambahan berat badan, manakala semua sarana dan prasarana mendukung untuk kenyamanan ayam. Sehingga pengecekan semua sarana dan prasarana pendukung tersebut harus dilakukan sebelum check-in dan juga harus dilakukan monitoring pada saat setelah berjalannya produksi di kandang kita, sehingga ketika ada suatu hal yang muncul akibat adanya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang bisa menyebabkan penurunan performa ayam bisa kita minimalkan sedemikian rupa. Tentunya dengan melakukan penyesuaian setting, maka apapun yang akan terjadi pada pertumbuhan ayam kita segera bisa kita minimalkan dampak negatifnya, sehingga potensi genetik broiler modern bisa tetap akan muncul optimal. Selama proses produksi berjalan, monitoring di sekitar area inlet menjadi titik kritis, karena disitulah asupan udara segar akan masuk, dan demikian juga sepanjang kandang antara inlet menuju outlet harus selalu kita monitor, karena kebocoran baik di tirai ataupun di plafon akan mengganggu kondisi ketercapaian udara di mana kecepatan akan berkurang karena ngempos. Demikian juga hambatan di area outlet harus selalu kita monitor, jangan sampai ada hambatan yang menyebabkan fungsi kipas mengalami penurunan karena ada hambatan ventilasi di sekitar outlet, sehingga hal tersebut akan sangat kita jadikan sebagai panduan awal untuk bagaimana mengkonfirmasi kecepatan angin di dalam kandang dengan semua sarana pendukung, baik di area inlet sepanjang kandang dari inlet menuju outlet, dan demikian juga di area outlet. Demikian video yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini. Selamat berjuang, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.